Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang profesi keguruan. Kita awali dulu dengan pembahasan tentang profesi. Nah, sebenarnya pembahasan tentang profesi ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita diskusikan bersama, dan tidak ada salahnya di sini saya sekedar mereview tentang apa yang sudah pernah kita diskusikan bersama ya. Jadi sebenarnya istilah profesi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata profession yang artinya di sini adalah mengakui. Jadi di situ kata profesi mengandung makna adanya pengakuan. Di samping itu juga mengandung makna bahwa di situ ada pernyataan tentang kemampuan, mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari istilah pengertian profesi secara epistemologi tadi, kemudian secara terminologi dapat dipahami bahwa profesi itu bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu mempersyaratkan adanya pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Jadi ini kata kuncinya di sini, adanya pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Makanya tadi beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita diskusikan bersama bahwa apakah semua pekerjaan itu termasuk profesi atau tidak gitu ya, itu sudah kita diskusikan kemarin. Nah, jadi dari pengertian tadi, dari istilah tadi, maka di sini dapat dipahami bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, karena di sini profesi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya ini ada 3 pilar pokok yang kemarin sudah kita diskusikan bersama. Di situ yang dikatakan profesi itu ya harus ada di situ, di dalamnya ada pengetahuan, dia memiliki keahlian, dan juga tidak hanya pengetahuan dan keahlian saja yang dimiliki, tapi juga ada persiapan akademik itu tadi, didukung dengan adanya pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Makanya kemarin sudah kita diskusikan bahwa tidak semua pekerjaan itu masuk atau bisa disebut sebagai sebuah profesi. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan tentang sebenarnya masih dengan profesi. Kalau kemarin sudah kita diskusikan secara pengertian begitu ya, ini lebih mengarah kepada spesifik tentang hakikat profesi itu sebenarnya seperti apa sih begitu. Nah, selanjutnya adalah hakikat profesi. Hakikat profesi itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Maksudnya apa? Nah, ini janji atau pernyataan yang disampaikan, yang dilakukan oleh tenaga profesional ini tidak sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Kenapa demikian? Karena pernyataan dari tenaga profesional atau janji yang disampaikan ini mengandung makna yang sungguh-sungguh atau keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam gitu. Dan pernyataan ini mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik, atau bisa dikatakan sebagai sebuah kode etik. Nah, jika pernyataan atau sumpah itu dilanggar, maka akan dihadapkan pada sanksi-sanksi tertentu, adanya sanksi begitu ya. Jadi janji tersebut itu dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang bersangkutan gitu. Makanya di sini hakikat profesi itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan atau suatu janji yang terbuka, di mana janji itu tidak sama dengan pernyataan yang disampaikan atau dikemukakan oleh non profesional, karena janji-janji atau pernyataan itu tadi mengandung makna norma-norma, mengandung nilai etik, dan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ketika janji atau pernyataan itu dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran tersebut gitu. Di samping itu juga ini masih terkait dengan profesi ya. Profesi di situ karena tadi ada kalimat tentang dari lubuk hati yang paling dalam, makanya di sini profesi itu mengandung unsur pengabdian. Karena apa? Profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, harus berusaha menimbulkan keberuntungan, harus berusaha menimbulkan kesejahteraan bagi siapa ya? Bagi masyarakat begitu. Makanya profesi itu mengandung unsur pengabdian. Dengan pengabdian pada pekerjaan tertentu, maka seseorang itu berarti telah mengabdikan profesinya kepada masyarakat. Kenapa demikian? Karena di sini profesi itu harus menunjukkan adanya tujuan untuk kebaikan, tujuan untuk keberuntungan, untuk kesempurnaan, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, nih, profesi juga bisa dikatakan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan.
Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas bahwa kalau profesi itu ya termasuk juga bisa dikatakan sebagai sebuah pekerjaan, tetapi kalau pekerjaan belum tentu itu profesi, gitu ya. Jadi semua profesi itu pasti dia bisa dikatakan sebagai sebuah pekerjaan. Nah selanjutnya di sini itu sekilas sedikit mengulas tentang apa sih sebenarnya profesi itu begitu. Nah sekarang kita mengerucut kepada pembahasan tentang profesi keguruan. Sebenarnya di sini kalau kita bicara tentang profesi keguruan berarti identik dengan menyebut istilah tenaga pendidik ya, atau guru. Tenaga pendidik ini bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Banyak orang yang menyatakan bahwa oh mengajar adalah sebuah profesi, mengajar itu suatu profesi, tenaga pendidik ini adalah sebuah profesi. Nah kenapa demikian? Nah tentu dengan pertanyaan itu kalian sudah bisa menjawab sendiri ya, dengan beberapa ketentuan tadi yang harus ada dalam istilah profesi itu apa sih, menuntut adanya apa sih. Nah begitu ya, karena di sini sudah jelas bahwa seorang pendidik itu juga dituntut adanya apa tadi, pendidikan yang tinggi gitu. Tidak hanya sebatas kemampuan, tidak hanya sebatas pengetahuan, keahlian, tetapi di situ juga dituntut adanya pendidikan tinggi. Makanya di sini guru atau tenaga pendidik itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Makanya muncul ada istilah profesi keguruan. Makanya di sini guru atau tenaga pendidik atau pendidik itu merupakan sebuah profesi, di mana bahwa jabatan atau pekerjaan itu, pekerjaan mendidik, pekerjaan sebagai guru, pekerjaan sebagai pendidik itu memerlukan sebuah keahlian khusus gitu. Tidak semua orang atau tidak sembarang orang di luar pendidikan itu mampu melakukan itu. Makanya di sini dikatakan bahwa pendidik atau guru itu adalah sebuah profesi, meskipun pada kenyataannya masih banyak ya hal-hal yang di luar pendidikan itu masuk dalam bidang pendidikan gitu. Baik teman-teman mahasiswa, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya tentang kompetensi guru. Itu ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.